Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat muslim tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian atau cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami. Seolah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah beri kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Ternyata ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di antaranya, yang pertama, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kedua, diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat merasa sedih, seorang hamba lebih mudah luluh dan pasrah. Dan hendaknya saat dilanda kesedihan, kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diberikan ujian atau cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Seperti dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan Allah akan memberinya cobaan atau musibah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Selain itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya untuk menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Yang keempat, diberikan kehilangan. Saat yang paling sakit bagi seseorang manusia adalah kehilangan, terutama kehilangan orang tercinta. Di balik kehilangan tersebut, ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita bahwasanya tidak ada dunia yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kehilangan tersebut, Allah juga ingin menguatkan hati kita bahwasanya Allah akan selalu ada bagi setiap hambanya. Yang kelima, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah akan selalu ada yang namanya godaan. Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita dengan keimanan dan kesabaran yang kuat.
akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang berasal dari godaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita termasuk salah satu hamba yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.